Selamat datang kembali di channel Berniat Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan saham-saham grup Bakri dan beberapa di request. Pertama Bumi, kedua BRMS, ketiga NRG, keempat Dewa, kelima BNBR, keenam BP, ketujuh PKTR, kedelapan AMMN, ke-9 Mutu, ke-10 Wins, ke-10 ASA, dan terakhir ACLC. Langsung saja ke saham pertama. Ada Bumi yang ditutup di 141 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy, kalau di broker sebenarnya Bumi itu ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Bumi ya bisa dikatakan false break, nggak bisa jadi. Tapi kan ini baru berapa? Baru 4 hari sudah ya di bawah. Dari hari Senin dia mencoba breakout. Ini sebenarnya sih nggak breakout. Kenapa? Dia breakout tuh gagal. Dia tuh breakout tapi nggak tutup di atas. Berarti ya bisa aja false break dan bisa aja nggak dihitung kalau dia tuh breakout ya. Kecuali dia itu tutup di atas terus turun lagi. Tapi ya kita lihat aja. Karena ini kan di level psikologisnya. Area EMA 200 garis biru ini. Jadi kalau mau bagus, Senin harus rebound, gak ada cerita lagi koreksi. Harus hijau ya, kalau bisa tembus 148 150. Harus naik 7% berarti. Wah, sangat tinggi ya. Mungkin gak sekelas Bumi. Semoga aja. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, bodinya kurang oke ya. Karakternya naik tinggi tapi di bawah itu. Tapi lihat Bapak Ibu perhatikan. Dia itu sering loh yang membuat ekor-ekor panjang tapi naik aja. Ya itu kuncinya tadi. Kalau tren jangka pendeknya itu EMA 200. Kalau dia jebol 140 mau stop loss silahkan. Atau mau konfirmasi jebol 130. Support code-nya 130. Shoulder sebelahnya ini kalau jebol ya jual. Kalau mau atau handle-nya ini. Ini kan bisa jadi KP handle. Seperti itu aja ya. Untuk Bumi. Tapi kalau mau bagus kondisi seperti ini kalau saya lihat ya harus rebound Senin. Gak ada cerita lagi koreksi. Untuk Bumi seperti itu. Atau rebound 2% kayak 3%, yang penting rebound aja atau bergerak di atas EMA 200-nya udah bagus. Seperti itu. Ya, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRMS yang ditutup di 200 terkoreksi 0,99%. Kalau dilihat dari transaksi asing masih net buy karena dia itu masuk dalam FTSE ya. Apa MSCI ya? Saya lupa tuh. Kan ada dua yang rebalancing, FTSE dan MSCI. Bagi Bapak Ibu yang ingat, bisa tulis di kolom komentar biar teman-teman yang lain juga bisa ada pencerahan ya. Seperti itu. Kalau dia broker semarinya ada akumulasi. Oke nih BRMS ya, mestinya sih mantul. Langsung saja ke teknikalnya. BRMS harus rebound. Gak ada cerita lagi kalau dia false break ya udah swing low-nya cukup dalam, bisa 185-an ya ke bawah. Jadi hati-hati itu. Kalau mau bagus ya harus langsung rebound juga. Bertahan di atas 200. Kalau koreksi tipis menurut saya sih indikasi lemah kalau dia koreksi. Seperti itu aja ya. Untuk BRMS harus rebound Senin. Gak ada cerita lagi koreksi. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya dia itu berhasil breakout. Ya 200 tuh level psikologis harusnya dijaga. Tapi bisa aja swing low-nya tuh di 185-an. Ya kita lihat aja bagaimana pergerakannya. Untuk BRMS seperti itu. Untuk BRMS langsung saja ke selanjutnya. Ada NRG yang ditutup di 242 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya NRG ada distribusi tapi ada yang akum juga, seimbang aja. Langsung saja ke teknikalnya. NRG lagi berjuang ya untuk bertahan. Ini kan dilihat dari time frame weekly. Dari time frame weekly-nya dia udah kembali ke atas 240. Harusnya aman. Apalagi minggu ini volumenya meningkat. Ya mestinya valid breakout, tapi kalau untuk support ya menurut saya 240 tuh bisa jadi support, jangan jebol nih. 240 ini kan dia udah 3 hari konsol. Ya seperti ini nih, kalau mau bagus hari Senin langsung hijau, nggak ada cerita lagi merah. Kalau merah bisa turun dalam dia Senin. Ya untuk energi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Dewa yang ditutup di 62 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Dewa didistribusi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Dewa juga harus rebound, jangan turun lagi. Dengan kondisi seperti ini juga doji seperti ini nih harus naik. Sayangnya volume makin berkurang. Tapi sebenarnya sudah bagus di atas 60. 61 itu jangan turun dari itulah. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, volumenya cukup meningkat dan membentuk higher low.
aman harusnya Dewa minggu depan. Kalau grup Bakri jalan, Dewa jalan. Target Dewa masih sama 77.2. Tren jangka pendeknya nge-swing atas sangat mungkin kalau grup Bakri rebound minggu depan Senin Selasa. Seperti itu untuk Dewa, tapi ini disclaimer high risk, saham under 100. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BNBR yang sedikit lagi sudah parkir lagi di 50 walaupun di benteng 1,5 juta lot. Menguat 2% ke harga 51. Kalau dilihat data transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker semuanya BNBR hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja kenaikannya untuk BNBR sih jangan dulu lah ya. Saham kalau mau naik ya naik aja, mending nunggu di atas 5556. Itu aja. Jangan berani-berani, tapi kalau Bapak Ibu suka resiko-resiko tinggi dengan profit berharap besar, kalaupun nyangkut saya siap hold sampai nanti profit boleh juga. Ya, seperti itu. Kalau saya wait and see aja dulu, tunggu di atas saja sekalian di 5556. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BP yang ditutup terkoreksi juga 5,26% target 108. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya BP di distribusi. Langsung saja kenaikannya BP waduh udah jelek. Di bawah 120 aja udah jelek. Saya juga dulu cut loss di atas malah di 130 buy on break waktu itu saya. Pas di turun 8% ini saya buang. Ya, jadi menurut saya kurang menarik. Tapi ini dia mantul dari level psikologis angka genap harga 100 ya. Tapi udah tinggi. Sayang kalau Bapak Ibu mending skip aja lah daripada BP. Mending sekalian Bumi aja tuh. Yang dekat EMA 200 nih, Bumi menarik. Tapi ya kalau mau suka BP silahkan juga, atau yang nyangkut yang nunggu sampai profit ya bisa juga, nggak ada yang salah. Tapi titik aman BP itu tetap 120. Saya juga minggu ini tuh perhatikan BP. Hari Senin itu sudah saya perhatikan, kan dia doji. Kalau dia tembus 120 saya mau beli. Tapi sayangnya nggak tembus. Ya udah, nggak jadi beli. Seperti itu aja, karena lebih konfirmasi kalau dia breakout berarti valid. Ada potensi lanjut. Kalau dia nggak breakout ya enggak. Jadi seperti itu aja ya untuk BP. Lebih ke wait and see aja dulu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PKTR yang ditutup di 136 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau di broker Semarang Raja, PKTR diakumulasi walaupun tipis. Seimbang aja sih kelihatannya antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. PKTR ya ini di area-area kritis 135-136 itu kalau turun dari itu sih jelek. Tapi sepertinya di maintain ya. Sahamnya volumenya itu rapi seperti dijaga, tapi ini di neckline ya harus dijaga tuh. Kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi 130 boleh, tapi terlalu dalam ya tergantung Bapak Ibu lah. Tapi menurut saya di bawah 135 itu udah indikasi lemah. Tapi ya kalau mau toleransi ya 130 silahkan juga ya. Pokoknya sampai 130 jebol juga ya, dua support berarti jebol ya jelek, makin dalam seperti itu. Kalau mau bagus sebenarnya sih langsung rebound. Jangan koreksi lagi untuk PKTR minggu depan. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, doji. Nah, doji ya harus rebound. Apalagi grupnya Bakri, kalau Senin rebound nih PKTR. Tapi disclaimer. Seperti itu untuk PKTR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MMN yang kembali menguat. Malah hari ini lebih tinggi lagi 4,81%. Ke harga 4.140. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya MMN di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. MMN mau dibawa kemana sih? Ya kita nggak tahu. Ini nih bandarnya aja yang tahu rencananya mau dibawa ke berapa. Kalau Bapak Ibu ketemu di grup saham atau di forum saham ada info katanya, jangan percaya. Apalagi ini sudah tinggi ya. Tapi ya kalau Bapak Ibu percaya dan yakin silakan juga ya. Mungkin Bapak Ibu percaya dengan orangnya karena memang infonya sering akurat, ya boleh juga. Tapi sebaiknya pasang trading plan, pasang auto stop loss. Ya ini sangat tinggi, dia itu udah beggar, udah 136% ya. Takutnya sih dibuang ya sakitnya. Kalau ditanya saya ketinggalan, saya juga ketinggalan. Apakah berani beli? Saya nggak berani beli. Mending saham yang lain daripada nggak pasti. Ini udah high-nya, all time high lagi kemarin. All time high lagi kan hari Jumat kemarin ya udahlah ya, ketinggalan anggap aja ketinggalan, jangan dipaksa. Tapi kalau Bapak Ibu mau silahkan ya, seperti itu aja. Untuk MMN
Yang ini nih follow the trend yang sudah punya dari bawah mungkin dan naik 20%, 30%, 40% ya follow the trend aja. Kalau yang belum punya ya jangan dipaksa. Seperti itu. Apa pertimbangannya? Kayaknya naik lagi. Ya kalau seperti itu ya boleh ya untuk AMMN. Kalau menurut saya wait and see aja lah. Anggap aja ketinggalan. Jangan dipaksa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mutu yang ditutup terkoreksi 1,2% ke harga 164. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di Bekersmanya Mutu diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Mutu cukup bagus di atas 150. Potensi naik nggak? Ada peluang. Apalagi dia itu hari Jumat kemarin membentuk higher high higher low. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya bagus, volumenya bagus, meningkat. Mestinya buying power masih bagus. Harusnya 150 jadi support kuat. Jebol itu gagal. Itu aja kalau Bapak Ibu mau beli Mutu. Ya mestinya sih lanjut ke atas. Tapi disclaimer ya, harga sekarang tuh harga tanggung atau cara masuknya dengan cara scalping, membaca bid offer, melihat time frame chart lebih kecil. Nah, bagaimana cara menganalisa itu? Bapak Ibu bisa ikutan di kelas scalping boardnya trader. Klik link yang ada di deskripsi, pilih kelas scalping, daftar situ. Nanti saya infokan kalau saya buka kelas. Nanti diajarin tuh bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart lebih kecil, broker summary-nya seperti apa, end of day, dan di mana titik entry-nya. Nah, udah lengkap kan, tinggal Bapak Ibu pelajari. Ya perlu waktu mungkin 3-5 bulan dan ya mungkin sudah bisa trading mandiri. Seperti itu. Dan juga ada grup 2 arah yang akan membimbing Bapak Ibu dan mengasih info juga saham-saham yang berpotensi naik, yang berpotensi turun. Takutnya Bapak Ibu mau beli sahamnya, jadi saya infokan biar terhindar dari penurunan distribusi. Kalau tertarik langsung aja daftar di kelas scalping boardnya trader. Seperti itu. Untuk Mutu, harga sekarang tuh harga tanggung, masuknya dengan cara scalping aja. Lihat momentum hari Senin, kalau ada buying power ya ikut masuk. Seperti itu. Untuk Mutu, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Wins yang ditutup menguat 14,13% ke harga 525. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di Bekersmanya Wins diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya Wins ya sama ya. Dia gagal membuat swing low-nya di 450-an dan rebound lagi. Ini udah kelihatan. Dulunya tuh resisten kuat dari 2015, berarti 8 tahun dan dia mantul ya, itu wajar karena masih arahnya ke atas. Kemana targetnya selanjutnya itu Bapak Ibu bisa tarik dari swing low ke swing high-nya atau melihat histori sebelumnya itu 600 lah level psikologis angka genap. Nih dulunya juga ada support kuat ya di 600. Waktu tahun 2015. Nah ke situ arah tren jangka pendeknya sangat mungkin nggak? Sangat mungkin. Nggak ada cerita lagi nggak ke situ. Tapi harga sekarang hitung aja risk rewardnya seperti apa strateginya untuk win. Tapi peluang besar win ke atas. Jadi seperti itu untuk wins. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ASA yang ditutup di harga 1000. Terkoreksi 1,47%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibakar semuanya ASA ada sedikit akumulasi walaupun tipis. ASA sih harusnya mantul. Langsung saja ke teknikalnya doji dan dia mantul dari neckline 1000 dan tutup di 1000. Harus rebound. Teknika rebound, peluang besar. Ya, target swingnya kemana? Ya 1060, 1050 tren jangka pendeknya dan 1100, 1120. Ya ada potensi upside 5-10%, tapi disclaimer ya, peluang besar sih mantul untuk ASA. Jadi seperti itu. Untuk ASA langsung saja ke saham terakhir. Ada SLC yang ditutup di harga 105 terkoreksi 3,6%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya SLC didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. SLC paling satu candle lagi koreksi dan potensi tetap ada rebound, tetap mantul dia dari 100. Tapi kalau ASA-nya rebound langsung ya ada potensi rebound. Cuman harga sekarang tuh harga nanggung. Bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Ya, kalau menurut saya kalaupun ada koreksi mungkin 1-2 candle tetap bertahan di 100 dan ada pantulan. Ya, pantul tingginya nggak tahu sampai seberapa, tapi yang pastinya bisa profit. Cuan bungkus kek atau apa sebagaimana strateginya. Ya, seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Berniat Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar.
Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya berserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.